Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGPA Angkatan 11 Kota Padang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Saya Rengga Eka Saputra sebagai observer. Saya Mustaqim sebagai coach. Saya Khairul Hadi sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rengga. Bagaimana kabarnya Pak Mustaqim? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar dengan Bapak Rengga? Alhamdulillah baik, sehat. Pak Mustaqim hari ini melaksanakan proses coaching ya? Ya, saya akan melaksanakan proses coaching bersama dengan Bapak Khairul Hadi nantinya. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Bapak, boleh ya Pak ya? Ya, dan silakan ya, Pak. Jadi nanti pada saat coaching antara Bapak dan juga coach Bapak yaitu Pak Khairul Hadi, saya akan amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur cipta atau belum. Kemudian apakah Pak Mustaqim sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak Mustaqim sampaikan. Dan satu lagi jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Ya baik. Pak Mustaqim, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah pertama saya akan hadir secara penuh, kemudian nanti mendengarkan secara aktif, dan nanti akan selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi Bapak mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian kedua ada mendengarkan secara aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Di antara ketiganya ini kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Saya nanti insya Allah akan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot agar dapat mengenali dari permasalahan yang muncul oleh coach. Oke Pak Mustaqim, baik. Jadi ada 2 ya Pak ya kompetensi spesifik yang akan Bapak kembangkan. Pertanyaan saya selanjutnya, indikator mana yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya kembangkan pada proses coaching nanti adalah di mana coach menyampaikan permasalahan dan nanti akan menemukan permasalahannya sendiri. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Silakan nanti Bapak melakukan proses coaching, dan nanti setelah proses coachingnya selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Dengan senang hati saya akan ngobrol dengan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Saya Pak Mustaqim. Jadi kemarin saya ada WA Pak Mustaqim. Mana Pak Mustaqim baca? Kemarin saya sudah baca Pak, kemudian saya kan juga ada agenda lain, maka kemarin juga lupa saya membalasnya Pak. Maaf ya Pak ya. Jadi begini nih Pak Mustaqim. Jadi maksud saya WA Pak Mustaqim kemarin tuh saya ada sedikit masalah Pak. Ya. Jadi saya ingin berbincang dengan Pak Mustaqim. Apakah Pak Mustaqim ada waktu luang sekarang Pak Mustaqim? Alhamdulillah sekarang saya sudah luang Pak, tidak ada agenda lain. Saya ingin melihat wajah Bapak ini berbeda dengan biasanya. Iya. Kalau ya saya ketahui Bapak Adi itu orangnya semangat, orangnya ya luar biasa Bapak ya, optimisnya. Iya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Jadi begini nih Pak Mustaqim, saya sedikit ada masalah nih Pak. Jadi masalah itu ada beberapa siswa saya di kelas mungkin tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran Pak Mustaqim. Jadi khususnya pada pelajaran yang menggunakan atau yang ada bacaan-bacaan teks yang terlalu panjang Pak Mustaqim, itu khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Karena kan kita melihat bacaan-bacaan atau soalnya itu kan menggunakan teks panjang, jadi anak-anak menjadi merasa malas untuk membacanya Pak Mustaqim. Oh itu Pak ya,
Jadi masalah yang Bapak temukan karena memang bahasa Indonesia identik dengan narasi yang begitu panjang. Iya, Kemudian karena memang budaya anak ini membaca ini masih literasinya menjadi bawah ya Pak ya. iya Pak. Kemudian kira-kira pelajaran seperti apa yang selama ini Bapak terapkan di kelas? Nah, jadi Pak Mutakin, saya ingin untuk pembincangan kita pada hari ini mungkin saya dapat pencerahan Pak Mutakin, supaya nanti permasalahan saya ini mendapatkan jalan lah untuk terpecahkan dari masalah tersebut. Jadi untuk pembelajaran ini saya inginkan anak-anak bisa termotivasi lah dari awalnya dulu, dari semangat dirinya dulu untuk belajar, dan juga nanti anak-anak ini dapat dalam pembelajaran juga lancar dalam membaca Pak Mutakin, dan mereka menarik dalam pembelajaran khususnya bahasa Indonesia tadi. Jadi tidak malas-malasan lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada teks yang panjang itu seperti itu Pak. Jadi tujuan Bapak ya, diskusi pada hari ini memang menemukan ya, solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi, Iya. di mana anak-anak itu ya, termotivasi belajar, meningkat literasinya, sehingga mereka mampu menjawab beberapa soal nanti berbentuk narasi, mereka memahaminya. Dan yang saya tanyakan dari awal, apa kira-kira membuat anak itu yang motivasinya rendah selama ini dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Ya, jadi Pak Mutakin, sebelumnya sudah saya telusuri juga nih Pak Mutakin. Jadi beberapa anak ini saya panggil, saya tanyakan, ternyata kurangnya minat atau mereka dalam pembelajaran itu kurang semangatnya. Ternyata beberapa anak ini belum lancar dalam membaca. Jadi beberapa anak ini ternyata belum lancar dalam membaca, sehingganya dengan melihat apalagi yang teks panjang-panjang narasi yang banyak tadi membuat mereka jadi malas untuk membacanya, dan juga dalam membaca kurang lancar juga. Nah, itulah jadi penyebab utamanya saya lihat. Oh jadi itu Pak ya, karena memang Bapak kemarin sudah melakukan ya observasi pertama Pak kan, Iya, namanya asesmen ya, asesmen diagnosis. diagnosis ya Pak. Jadi ketika Bapak sudah mengetahui permasalahannya, kira-kira rencana seperti apa yang akan Bapak lakukan agar meningkat motivasi anak ini dalam belajar? Nah, sebelumnya nih Pak Mutakin, saya dalam pembelajaran sudah pernah melakukan metode pembelajaran dengan menggunakan ice breaking ya Pak Mutakin. Di situ saya mencobakan permainan ini pesan berantai. Nah, di dalam permainan ini nanti dibuat beberapa kelompok. Jadi anak-anak ini nanti akan otomatis aktif dalam menyampaikan pesan tadi dalam bentuk kertas. Nanti mereka membaca dulu, baru menyampaikan nanti pesan yang ada di dalam kertas itu nanti ke teman-temannya lainnya. Jadi di situ saya melihat anak-anak menjadi aktif, menjadi antusias dalam pembelajaran, dan mereka pun dalam pembelajaran sangat menarik baginya. Mereka sangat bahagia juga dalam mengikutinya, sehingga tujuan pembelajaran saya bisa tercapai jadinya Pak Mutakin. Jadi luar biasa sekali ide Bapak tersebut Bapak sudah ya melakukan. Jadi saya dapat pahami bahwasanya Bapak akan mengadakan SBK dengan pesan berantai, Iya. sehingga membuat pembelajaran yang bahasa Indonesia yang jenuh anak menjadi sangat menarik bagi anak. Jadi kira-kira rencana aksi Bapak yang Bapak lakukan ini kalau saya skalakan 1 sampai 10, kira-kira berapa nih Pak? Nah, jadi saya yang sudah saya lakukan ini dalam penilaian rentang 1 sampai 10, alhamdulillah sudah sampai di 8 sampai 9 Pak Mutakin. Ini memang ini didasari dari dampak yang diberikan yang dihasilkan oleh permainan tadi. Jadi insya Allah nanti ini akan terus saya kembangkan juga atau pertahankan juga ini Pak Mutakin, supaya nanti lebih hasilnya dari yang sekarang. Alhamdulillah bagus Bapak tadi menilai skala 8 sampai 9. Iya Pak. Kira-kira ya dari rencana aksi yang banyak yang Bapak sampaikan tadi kan, kira-kira yang mana yang prioritas utama Bapak lakukan? Nah, jadi ini Pak Mutakin, yang pertama sekali yang paling penting dulu ini Pak Mutakin, saya akan menanamkan dulu motivasi dalam diri anak-anak ini. Jadi dari semangat dari dirinya dulu, saya tanamkan dulu, tidak ada paksaan dari saya nanti ataupun dari pihak luar, dari internalnya dulu ya, supaya nanti anak-anak ini dari sadar bahwasanya membaca ini sangat penting dulu. Membaca ini sangat penting bagi mereka, supaya nantinya dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran yang narasi-narasi panjang atau pendek atau yang lainnya, anak-anak ini
bisa lebih memahami dalam pembelajaran itu. Dan juga saya juga akan memfasilitasi anak-anak ini Pak Hakim dengan membuat pojok baca. Pojok baca di situ saya akan melengkapi dengan buku-buku bacaan, buku-buku dongeng juga nanti, supaya nanti anak-anak di waktu luangnya bisa melakukan membaca. Nah, itu juga satu lagi, sebelum pembelajaran dimulai di pagi hari itu 10 menit sebelum pembelajaran itu kita lakukan dulu 10 menit literasi namanya Pak Hakim. Di situ nanti anak-anak dituntut untuk membaca, itu boleh baca buku cerita, buku yang berkaitan dengan pelajaran hari itu juga. Nah, juga satu lagi program mengunjungi perpustakaan. Nah, jadi nanti anak-anak ada beberapa waktu nanti mengunjungi perpustakaan seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah Bapak tadi sudah banyak rencana. Yang Bapak utamakan tadi kan memberikan motivasi. Betul. Nah, memang Bapak nanti akan menerapkan beberapa di antaranya, ada kunjungan dia perpustakaan, kemudian mengaktifkan pojok baca di kelas dan lain sebagainya. Kira-kira ya rencana aksi yang Bapak lakukan berapa lama yang Bapak rencanakan? Nah, jadi rencana aksi ini saya lakukan untuk secara berkesinambungan ya, jadi rencana berkelanjutan. Jadi saya akan melakukannya ini secara terus-menerus sampai hasilnya menjadi lebih baik. Kira-kira kapan Bapak mulainya Pak? Nah, untuk mulainya ini Pak Hakim, karena kita sudah selesai ujian tengah semester ini Pak Hakim, nah, insyaallah akan saya lakukan pada hari Rabu besok Pak Hakim. Jadi untuk sekarang hari Senin, Selasa untuk persiapan, Rabu insyaallah sudah rampung, langsung saya laksanakan. Alhamdulillah semakin baik, cepat semakin baik Pak ya. Iya Pak. Kira-kira ya siapa yang akan membantu Bapak dalam menerapkan rencana aksi tersebut? Nah, untuk yang membantu saya nanti Pak Hakim, saya juga sudah berkomunikasi kolaborasi dengan rekan sejawat. Nanti ada juga Pak Agung nanti Pak Hakim, dan juga warga sekolah, juga wali kelas, wali murid juga saya ikutkan. Juga nanti ya tidak apa minta izin untuk ke kepala sekolah juga Pak. Alhamdulillah ya Pak. Kan tadi juga bantu ada beberapa teman Pak kan. Ya Pak. Memang kolaborasi ini penting ya dengan guru, kemudian dengan guru kelas dan juga komite sekolah. Kemudian ya bagaimana lagi komitmen Bapak dalam melaksanakan kegiatan ini? Nah, jadi untuk pelaksanaan kegiatan ini Pak Hakim, saya akan meningkatkan lagi kualitas atau pemahaman saya dengan cara nantinya mengikuti pelatihan-pelatihan, juga diklat-diklat webinar-webinar nanti Pak Hakim, meningkatkan kompetensi saya juga. Dan juga rencana ini akan saya lakukan secara berkelanjutan. Jadi nanti secara berkelanjutan, nanti juga terakhir nanti juga ada evaluasinya nanti. Mantap, jadi Bapak tadi mudah-mudahan segera kita bisa dilaksanakan Pak. Iyalah Bapak sudah menyampaikan masalah Bapak Iya. dan Bapak sendiri yang telah menemukan sendiri Pak ya. Alhamdulillah. Selanjutnya nanti insya Allah kita juga di rapat dinas akan menyampaikan kepada guru-guru lain. Semoga apa solusi yang Bapak sampaikan nanti juga sama dengan yang permasalahan dulu, kita akan berbagi nanti Pak di dalam rapat dinas Pak. Dan sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak menyampaikan info dari saya? Ya, terima kasih sebelumnya nih Pak Hakim. Alhamdulillah perasaan saya ini sangat lega sekali nih Pak. Diplom, jadi yang saya rasakan ini sudah saya sampaikan dan saya keluarkan. Juga Pak Hakim sudah membantu saya dalam memecahkan masalah ini. Mudah-mudahan nanti yang masalah ini bisa dapat terselesaikan. Juga sekarang saya sudah lega nih rasanya, makin senang sekali saya sudah berbincang dengan Pak Hakim. Alhamdulillah saya ikut senang juga Pak karena Bapak sudah menyampaikan masalah Bapak dan Bapak sudah menemukan solusinya. Kemudian saya berharap Bapak ya kita sering berbincang-bincang. Semoga nanti di lain kesempatan kita akan melakukan lagi Pak. Ya, ya baik Pak Hakim. Ya, ini memang tuh Pak Hakim, nanti setelah saya melakukan aksi ini, jadi nanti kan saya juga akan melakukan evaluasi nih Pak Hakim. Jadi nanti kira-kira setelah evaluasi saya juga ingin nanti berbincang lagi nih sama Pak Hakim. Apakah nanti Pak Hakim bersedia kembali nih untuk kita berbincang? Insya Allah. Tadi saya sudah lihat nanti ya komitmen Bapak bahwa Bapak melaksanakan secara bertahap ya Pak ya. Iya betul. Dan kita insya Allah akan kerjakan Pak. Mudah-mudahan nanti kita kabari aja Pak. Terima kasih. Senang
mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau bincang dengan Pak Mustaqim, karena memang ini sudah masuk saya akan mengajar lagi nih Pak Mustaqim. Untuk itu terima kasih atas waktunya nih Pak Mustaqim. Lain kali waktu kita berbincang kembali. Iya, Terima kasih ya Pak ya. Pak. Assalamualaikum Pak Mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andra. Tadi Pak Mustaqim sudah melakukan proses coaching ya dengan Pak Khairul Hadi. Bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah saya merasa senang dan saya merasa puas karena Bapak Khairul Hadi tadi menyampaikan permasalahan dan beliau mampu menemukan masalahnya sendiri Pak. Alhamdulillah ya, Bapak sudah berhasil dalam coaching kali ini. Dari hasil observasi yang sudah saya lakukan tadi pada saat coaching, antara Bapak dengan Pak Khairul Hadi tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak. Menurut Pak Mustaqim, apa saja hal yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Pak? Baik Pak, selama coaching tadi saya telah melakukan melalui proses alur tirta, menetapkan tujuan, indikator, verifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian ya coaching telah menemukan sendiri permasalahan yang ditemukannya Pak. Oke Pak Mustaqim, saya sebagai observer melihat dan mendengarkan tadi bahwa Pak Mustaqim sudah bisa membantu coaching menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak. Ya. Jadi, Pak Mustaqim sudah berusaha menggali coaching di mana itu Pak Khairul Hadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Khairul Hadi tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Mustaqim, kompetensi apa lagi yang akan Bapak Mustaqim kembangkan dari hasil coaching yang sudah Bapak Mustaqim lakukan tadi? Baiklah Pak Andra, dan berdasarkan coaching yang telah saya lakukan, saya akan berlatih dan belajar lagi bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga pertanyaan yang berbobot tersebut jelas permasalahan yang disampaikan. Kemudian nanti coaching akan menemukan solusinya sendiri. Jadi Bapak akan melalui lagi tentang memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya, supaya lebih baik lagi ke depan. Luar biasa sekali Pak Mustaqim kali ini. Baik Pak Mustaqim, terima kasih banyak atas waktunya sudah melakukan proses coaching. Tanya jawab juga observasi sudah dilakukan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, mudah-mudahan nanti kita akan berdiskusi lagi Pak, karena saya butuh juga ya dengan ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Kalau ya juga saya ada kegiatan lainnya Pak, saya tunggu